syukur Latsar bisa diinapkan di hotel ya. Dulu kalau zaman Mas Wono itu Latsar ya, nek kepengin nginep golek kos-kosan sendiri. Tempatnya di kelurahan Pak, waktu saya. Oh malah di kelurahan. Untuk peserta jumlah berapa Mbak Indri? Halo Mas Ukul Hamdani. 40. Peserta ada berapa jumlahnya? 40 Pak. 40. Ini baru 41, berarti 38, kurang 2. Yang 2 kemana? Mungkin ada info? Ada yang masih kendala Pak ini. Kendala koneksi? Nggih Pak. Oh, iya. Apelnya sudah selesai nggih? Sudah Pak. Sampun Pak. Ya, selesai. Selamat pagi Mbak Ayu. Menurut agenda jam berapa? Acara Iya, Mbak. Nggih, Pak Muhammad Said dan Bapak Wahono, ini untuk agenda sebenarnya dimulai pukul 7.30. Nggih, 7.30 sampai dengan pukul 9 itu sudah materi evaluasi penyelenggaraan dan juga review kebijakan penyelenggaraan ya, Bapak. Nggih. Nggih, tapi ini tadi kan molor nggih. Ini molor sekitar 20 menit. Berarti nanti bisa sampai 9.20, Bapak. Gitu. Oh gitu. Iya. Nah, gimana skecone? Apakah bisa dimulai sekarang atau bagaimana? Nggih, lajeng mawon Bapak. Oh, monggo nggih, Bapak nggih. Nggih. Ini langsung saya. Nggih, langsung mawon ndak apa-apa. Oh, nggih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, kami mohon informasinya. Apakah suara kami bisa didengar dengan jelas atau putus nyambung? Sampun jelas Pak. Jelas Pak. Aman Pak. Nyun sewu, karena teman-teman dari peserta Latsar ini suaranya kami terima naik turun. Ya. Tapi yang jelas punya saya lancar ya, bisa dipahami nanti. Lancar. Oke, terima kasih teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPSDM di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bidang sertifikasi kompetensi dan penjaminan mutu, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kami berdua, yaitu saya, Pak Said, ditemani oleh Mas Wahono, akan melaksanakan sesuai dengan perintah Kepala Badan, yaitu untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Latsar di Kabupaten Boyolali. Nah, sebelum itu akan kami informasikan pada teman-teman semuanya bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh bidang sertifikasi kompetensi dan penjaminan mutu itu tidak ada kaitannya dengan kelulusan panjenengan.
kami hanya ingin informasi-informasi dari teman-teman semuanya terkait dengan apa yang nantinya harus kami tindak lanjuti untuk menjaga atau meningkatkan kualitas atau mutu dari pelatihan itu sendiri. Jadi intinya hanya itu aja. Kami tidak sampai dengan nanti kelulusan panjenengan seperti apa dan peringkatnya bagaimana, predikatnya seperti apa. Kami hanya ingin informasi dari panjenengan karena panjenengan kami ibaratkan seperti fotografer. Panjenengan paling tidak 6 hari terakhir berinteraksi dengan penyelenggara, sehingga kami harapkan informasi dari panjenengan seperti apa, sehingga ke depannya kami, itu PKD Boyolali dan bersama BPSDM bisa menindaklanjuti apa yang menjadikan masukan dari panjenengan. Sehingga ke depannya kami berharap setelah kami koreksi atau setelah kami melakukan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan ke depannya akan lebih baik lagi. Teman-teman yang kami hormati, untuk penjaminan mutu pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM maupun kabupaten kota, karena pada dasarnya pelatihan itu hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi. Dari situ Kabupaten Boyolali sudah menyampaikan keinginannya untuk menyelenggarakan latsar, sehingga BKD Boyolali menyampaikan kepada BPSDM yaitu proposal beserta kelengkapannya. Setelah dikaji oleh Mas Wahono beserta teman-teman, maka keluarlah yang namanya rekomendasi atau persetujuan dan penjaminan mutu. Jadi untuk pelaksanaan itu diizinkan, namun demikian harus dilakukan penjaminan mutu dari BPSDM di provinsi. Kemudian panjenengan setelah mengikuti pelatihan yang dimulai dari agenda 1 sampai dengan seminar aktualisasi, panjenengan pasti berinteraksi juga dengan yang namanya Widyaswara. Jadi Widyaswara yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk mendampingi panjenengan selama pelaksanaan latsar, itu panjenengan juga harus evaluasi. Sehingga ke depannya kami mendapatkan informasi sehingga Widyaswara yang ditugaskan itu juga bisa memperbaiki diri apabila ada hal-hal yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu panjenengan harus melaksanakan yang namanya evaluasi penyelenggaraan seperti yang akan kita selenggarakan di pagi hari ini. Kemudian setelah panjenengan selesai latsar dan kembali ke OPD masing-masing, minimal 6 bulan setelah kembalinya ke OPD, panjenengan nanti akan dievaluasi kembali,
yaitu namanya evaluasi pasca pelatihan. Namun demikian pelaksana atau penyelenggara evaluasi pasca ini bukan lagi dari BPSDM, tapi dari BKD Kabupaten Boyolali. Nah, pada saat evaluasi pasca ini yang menjadi titik konsentrasi yaitu pertama terkait dengan pemberdayaan panjenengan semua. Jadi panjenengan itu diberdayakan oleh organisasi seperti apa. Kemudian kinerja panjenengan setelah mengikuti latsar ini seperti apa. Apakah masih sama dengan sebelum mengikuti pelatihan atau malah menurun karena anggapan-anggapan toh aku wis di melu latsar ora mungkin arep ditokke, ora mungkin di ndak. Panjenengan itu tetap kami harapkan panjenengan untuk kinerjanya semakin meningkat dan ilmu yang panjenengan dapat selama mengikuti pelatihan bisa panjenengan aplikasikan. Terutama untuk nilai-nilai aneka, panjenengan harus terapkan selama panjenengan menjadi PNS. Jadi sekali lagi kami harapkan panjenengan mengaktualisasi aneka itu sepanjang menjadi PNS. Dan beberapa waktu yang lalu, teman yang kami hormati, Bapak Presiden juga menekankan kepada kita semua selaku ASN itu harus berakhlak. Yaitu yang pertama kita harus mengedepankan atau berorientasi terhadap pelayanan. Dimanapun kita ditugaskan, dimanapun kita berada, kita harus mengedepankan layanan. Kita juga harus akuntabel, kita harus juga kompeten, dan sebagainya. Teman-teman yang kami hormati, kalau panjenengan, ini kami hanya cerita, mudah-mudahan nanti di tahun 2022 bisa juga direalisasikan oleh Boyolali. Jadi untuk teman-teman alumni peserta latsar yang diselenggarakan di Serondol itu biasanya sebelum mengikuti pelatihan-pelatihan selanjutnya, itu mereka diundang kembali untuk menjadi peserta pelatihan administrasi dasar. Itu di dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah juga sudah disampaikan bahwa alumni peserta latsar wajib mengikuti pelatihan administrasi dasar. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu dari Boyolali juga sudah berkomunikasi dengan BPSDM terkait dengan pelatihan administrasi dasar ini. Jadi mudah-mudahan panjenengan nanti tidak terlalu lama bisa berkumpul kembali untuk mengikuti pelatihan admindas tersebut. Teman-teman yang kami hormati, dari evaluasi pra, evaluasi tenaga pengajar, evaluasi penyelenggaraan, ataupun nantinya evaluasi pasca, itu kami harapkan capaian mutu minimal 3,5 dari skala 4. Jadi apabila ditarik ke angka, nilai itu sebesar 87,5.
semua kategori penilaian. Kemudian teman-teman yang kami hormati, kami dalam melaksanakan ini semua, yang pertama kami sudah tersertifikasikan dengan ISO Sistem Manajemen Mutu 9001 versi 2015. Ini mengapa kami untuk penjaminan mutu target capaian mutunya harus 3,5, karena kami sudah tersertifikasi ISO. Kemudian selanjutnya kami juga didampingi yaitu oleh tim Komite Penjaminan Mutu. Jadi sesuai dengan Perlan nomor 2 tahun 2021 bahwa lembaga pelatihan itu harus ada yang namanya Komite Penjaminan Mutu. Komite Penjaminan Mutu ini yang ada di BPSDM terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama unsur intern, kemudian yang kedua unsur ekstern, atau internal maupun eksternal. Untuk yang internal, untuk Komite Penjaminan Mutu ini diketuai oleh Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu. Kemudian sekretarisnya saya sendiri. Kemudian untuk anggota Komite Penjaminan Mutu yaitu para Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, yaitu baik Kepala Bidang 2, Kepala Bidang 3, Kepala Bidang 4. Kepala Bidang 4 ini yang mempunyai kerja terhadap pelatihan-pelatihan kepemimpinan maupun pelatihan Latsar. Dan dalam Komite Penjaminan Mutu ini ada juga yang namanya pengarah. Biasa kami menyebut untuk pengarah ini yaitu Komite Penjaminan Mutu Eksternal. Beliau bertiga karena jumlahnya harus ganjil, sehingga kami memperoleh arahan dari yang pertama, kandidat Dr. Agung Yulianto. Beliau merupakan Ketua Komite Penjaminan Mutu di Universitas Negeri Semarang. Kemudian yang kedua yaitu Dr. Insinyur Joko. Beliau merupakan Ketua Komite Penjaminan. Dr. Insinyur Joko ini merupakan Ketua Penjaminan Mutu Akademik di Universitas Diponegoro. Kemudian yang ketiga yaitu Ibu Dr. Alif Nur Hidayah. Beliau adalah Wijaiswara di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Jadi beliau bertiga ini sudah cukup lama berkecimpung di dalam dunia penjaminan mutu, sehingga kami merasa mantap dengan diarahkan beliau bertiga.
Teman-teman yang kami hormati, nanti kami akan berbagi tugas dengan Mas Wahono. Untuk itu, semoga Mas Wahono dilanjut, karena saya ada keperluan yang mana saya Jumat Sabtu harus bertemu dengan kelompok yang lain di pagi maupun sampai dengan nanti malam. Untuk itu monggo Mas Wahono dilanjut. Nanti barangkali ada rekan yang mau gabung lagi dari bidang 1, yaitu Mbak Niken, nanti yang akan meneruskan untuk menyampaikan materi review kebijakan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Wahono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua peserta lahat yang kami hormati, seperti yang sudah disampaikan. Suaranya agak kedengaran Mas Wahono. Nggak kedengaran Pak, kurang jelas. Memang kami pakai Indosat sudah kemarin tuh agak kan Pak, agak lemot. Sudah bisa didengar? Ampun Bapak. Bapak. Ampun Pak. Memang beberapa hari ini di Salatiga Indosat agak lemot. Nah, itu sudah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan panjang lebar pada Pak Said mengenai apa-apa yang termasuk mengenai BPSDM, penjaminan mutu, juga mengenai evaluasi. Pada pagi ini saya untuk memandu penjelasan semua untuk evaluasi penyelenggaraan di Kabupaten Boyolali. Untuk link sudah sudah semua sudah punya ya, kemarin sudah di-share sama pihak penyelenggara. Sudah Bapak. Kalau yang belum punya, buka di bit.ly bit.ly/evalacar 21. Kemarin sudah di-share dari pihak penyelenggara atau belum? Sudah Ampun, Pak. Bapak. Ampun Pak. Mengenai evaluasi dan penjaminan itu sudah disampaikan Pak Said. Monggo kita buka di link yang sudah disampaikan ke penjenengan. Jadi link apa? Sudah buka evaluasi penyelenggaraan pelatihan
bagi CPNS Sampun, Pak. itu panjenengan langsung berikutnya. Nah, itu wajib diisi judul, itu panjenengan dipilih di angkatan 131. Jadi wajib diisi di itu cari ke bawah, diklik nanti masuk di kemudian tanggal, bisa disesuaikan dengan yang angkatan yang 26 Juli sampai 29 Juli sampai 26 Oktober. Jadi kalau di link yang sudah itu. Setelah tanggal diisi, kemudian berikutnya itu ada pendaftaran, apakah pendaftaran peserta dilakukan secara daring atau online. Panjenengan tinggal ngisi, diklik dia tidak. Jika ya pendaftaran secara daring atau online mudah diaplikasikan, digunakan. Kalau sudah, berikutnya di situ di poin 2 overview program pelatihan. Itu ada beberapa poin, informasi tentang tujuan dan sasaran pelatihan, ada informasi tentang kewajiban dan hak serta. Itu monggo panjenengan yang mau diisi yang mana, itu yang panjenengan alami selama mengikuti pelatihan pelajar. Kami mohon panjenengan isi sesuai apa yang panjenengan semua alami selama mengikuti pelatihan. Itu nantinya itu untuk peningkatan mutu pelatihan yang ada di Kabupaten Boyolali. Begitu juga di BPSDM juga seperti itu. Itu untuk peningkatan pelatihan berikutnya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Said, itu tidak ada kaitannya dengan hasil ujian atau hasil panjenengan mengikuti pelatihan ini, nilai hasil pelatihan panjenengan tidak ada pengaruhnya, ada kaitannya dengan evaluasi. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk diisi sesuai apa adanya.
Kalau sudah selesai, di bawah itu ada kirim, tinggal Bapak Ibu klik yang dikirim. Ya. Terus
Tangan. Apa ini?
Sudah selesai semua? Bapak Ibu, ada kesulitan atau sudah semua sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Selesai, Pak. Mohon Bapak. Ya, ini saya mau sedikit tambahan informasi pada penjenengan semua. Selama Bapak Ibu mengikuti pelatihan Platsar ini, apa yang dirasakan Bapak Ibu yang dirasakan kurang menurut panjenengan mengenai tenaga pengajar atau mengenai tanggapan peserta, pelayanan peserta kepada panjenengan semua, atau masalah tempat atau jaringan internetnya, monggo kalau ada, biar nanti kami bisa memberikan apa ya yang Bapak Ibu keluhkan kepada pihak penyelenggara. Monggo kalau ada. Iya, misalnya 4 Kalau memang ada, nggak usah takut, nggak usah rasa pekewuh, rasa gimana, nggak usah lah. Kalau memang ada, sampaikan kepada kami, biar kami sebagai penjamin mutu bisa tahu apa yang kekurangan-kekurangan, atau kalau memang sudah Bapak Ibu rasakan sudah bagus, sudah baik, biar nanti pihak Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggara biar ditingkatkan lagi dan dipertahankan. Kalau memang ada yang kurang, Bapak Ibu merasa kurang, bisa disampaikan. Kalau tidak ada, kalau dirasakan panjenengan sudah semua ya sudah baik, saya sebagai yang ditugasi untuk evaluasi, ditugasi oleh Bapak Kepala Badan BPSDM untuk evaluasi, kami terima kasih atas kerjasamanya dengan panjenengan yang sudah mau mengisi evaluasi, dan kami berdoa semoga panjenengan semua hasil yang selama panjenengan mengikuti pelatihan ini lulus semua, dan hasilnya memuaskan. Soalnya itu nanti sertifikat itu nanti untuk kelanjutan panjenengan
dari CPNS ke PNS, jadi untuk syarat itu. Dan juga saya mengingatkan kembali seperti yang sudah disampaikan Pak Said tadi, dengan pelatihan ini nanti setelah penjenengan kembali ke kantor masing-masing, supaya lebih baik ke depannya, apa-apa yang sudah disampaikan dari pihak BI maupun dari pihak penyelenggara itu bekal untuk penjenengan kembali ke kantor masing-masing, bekerja dengan baik, apa yang hasil dari penjenengan mengikuti pelatihan ini. Dan semoga penjenengan semua diberikan kesehatan, juga keluarga, nanti kalau sudah selesai pulang ke rumah masing-masing diberikan keselamatan. Saya kira dari saya sekian. Kalau ada kekurangan, saya sebagai pribadi dan juga lembaga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena setelah ini nanti ada teman kami yang melanjutkan niken. Selamat pagi Mbak Niken. Halo Mbak Niken, selamat pagi. Bagaimana, sehat? Selamat pagi. Suara saya kurang jelas. Ada putus-putus. Kalau di sini jelas. Oh, jelas ya. Pripun? Memang di tempat kami ini yang sejak sekitar 1 minggu ini internet agak lemot. Ya, Bapak Ibu peserta latar, saya kira saya cukup dan mohon maaf undur diri. Ini dilanjutkan teman kami Mbak Niken, yang kebetulan mungkin nanti akan disampaikan sendiri dengan keberadaan beliau. Salam sehat semua Mbak Niken dan peserta semua. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada hostnya. Kajeng mawon Mbak Niken. Langsung Mbak Niken, langsung penjelasan mawon. Oke, ini saya diberi waktu berapa lama nggih untuk menyampaikan materi review kebijakan? Dari pihak penyelenggara sampai 9.20. Siap. Berarti berapa JP itu nggih? 1 JP? Ya itu enggak, saya kurang tahu Mbak. Itu itu waktunya tadi kan 7:30 sampai jam 9 itu sudah evaluasi termasuk review. Nanti ada terlambat, jadi sampai 9.20. Oh baik, berarti kan saya bisa menyesuaikan. Oh siap, ya, nanti saya bisa menyesuaikan penyampaian materinya juga. Monggo. Saya rasa kalau lebih cepat disampaikan lebih baik, ya. Oke, monggo Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum, terima kasih Pak Wahunnya sudah mengisi evaluasi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada pihak DKPPD Kabupaten Boyolali atas waktunya.
Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait review kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS tahun 2021. Sebelum mulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niken Verity Dewayana. Saya bertugas di BPSDM di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di bidang 1, di Subbid Pengendalian Penjaminan Mutu. Baik, sebelumnya apabila nanti dalam materi saya bisa mengulangi penyampaian materi tersebut. Baik, oke Bapak Ibu. Baik. Materinya hari ini adalah kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS tahun 2021. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya berbahagia semua karena hari terakhir lah kelulusan untuk merapatkan hasil kelulusan Bapak Ibu sekalian. Jawa Tengah, dasar normatif dari penyelenggaraan Latsar, kemudian kebijakan penyelenggaraan Latsar melalui distance learning. Bapak Ibu, pelaksanaan Latsarnya secara distance, dalam arti sama sekali tidak ada pelaksanaan secara klasikal, baik di PP Blended learning, Bu. Ini blended learning, Bu. Blended. Iya, saat ini sedang klasikal. Jadi memang disampaikan. Mana blended itu artinya adalah suaranya putus-putus dari panjenengan. Suara saya putus-putus. Sebentar. Baiklah, tadi kita sampai pada blended learning. Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tengah untuk melaksanakan CPNS Kabupaten Kota. Untuk perencanaan penyelenggaraannya di tahun 2021 itu ada 2 di Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang difasilitasi Kabupaten 100 orang CPNS. Apakah suara saya masih putus-putus, Bapak Ibu? Masih putus. Sebentar, saya rasa saya harus ganti jaringan.
Maaf tadi sepertinya jaringannya tidak bersahabat, saya sudah bisa ganti jaringan. Suara saya masih putus-putus Bapak Ibu? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah, Bu. Jelas. Sudah. Nggih. Baik. Untuk pelaksanaan Latsar itu sendiri, kita didasari pada yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara yang terkhususkan di dalam pasal 63 dan 65. Kemudian ada PP Nomor 11 2017 tentang manajemen PNS, yaitu pada pasal 33 sampai dengan 37. Kemudian yang saya sebutkan di awal yaitu Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Yang kemudian disusul juga dengan Perkalan Keputusan Kepala LAN tentang kurikulum Latsar. Kemudian ada juga tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, pada dasarnya pelaksanaan Latsar CPNS ini hukumnya wajib dilaksanakan bagi seluruh CPNS dan hanya dapat dilaksanakan 1 kali. Yang sebelumnya CPNS itu sudah mengalami masa percobaan atau bisa dibilang seperti magang orientasi selama 1 tahun di instansi yang didaftarkan. Tujuannya apa untuk menjalani masa percobaan selama 1 tahun? Itu pertama untuk meningkatkan integritas moralnya, kejujuran, semangat dan motivasi bekerja maupun motivasi nasionalisme kebangsaan. Kemudian membentuk kepribadian yang lebih unggul dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dimilikinya. Karena pada saat ini posisi seorang PNS yaitu pegawai negeri sipil adalah sebagai pelayan kepada masyarakat. Jadi diharapkan kita memiliki rasa tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi di bidangnya masing-masing. Yang paling baru dari instruksi dari Bapak Presiden itu ada yang namanya PNS itu harus berakhlak. Berakhlak itu bukan serta-merta, oh dia tahu tentang agama segala macam, bukan. Ini berakhlak ini lebih pada akronim dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kalau dalam pelaksanaan Latsar kita sebagai CPNS itu ditekankan pada nilai-nilai aneka, terutama untuk penulisan aktualisasinya, ditekankan pada nilai-nilai aneka, itu kemudian ditambahkan yang namanya berakhlak. Dan tujuan dari pelaksanaan Latsar ini adalah menanamkan nilai-nilai aneka pada diri kita sendiri, sebagai seorang calon pegawai negeri sipil. Itu tapi sayangnya biasanya orang-orang akan sekedar menekankan nilai-nilai aneka itu hanya pada masa Latsar. Padahal harusnya nilai-nilai aneka itu diamalkan nanti seterusnya setelah Bapak Ibu sumpah janji jabatan sebagai seorang PNS, setelah Bapak Ibu bertugas, dimanapun Bapak Ibu berada, nilai-nilai aneka itu harusnya tetap diterapkan dan diamalkan. Jadi tidak hanya sebatas pada saat Latsar. Nanti sampai Bapak Ibu sekalian, saya dan rekan-rekan di luar sana purna tugas pensiun nantinya, itu diharapkan nilai-nilai aneka itu tetap diterapkan. Begitu nggih? Jadi pelaksanaan Latsar namanya juga Latsar, pelatihan dasar. Jadi benar-benar pondasinya Bapak Ibu tuh harus kuat. Nah, nilai-nilai aneka ini yang diharapkan Bapak Ibu pedomani dengan baik dan Bapak Ibu amalkan tidak hanya pada saat Latsar, tapi nanti setelah Bapak Ibu juga bertugas tetap menekankan dan mengamalkan nilai-nilai aneka tersebut. Nah, di sini juga disebutkan di Perlan tahun nomor 1 tahun 2021 di pasal 4, yaitu setiap instansi pemerintah wajib memberikan Latsar CPNS pada masa prajabatan. Seperti Bapak Ibu laksanaan sekarang, ini adalah kewajiban kami sebagai instansi pemerintah untuk memberikan Latsar CPNS selama masa prajabatan. Nah, dengan pertimbangan kondisi tertentu, pelatihan dasar CPNS dilaksanakan setelah masa prajabatan dengan
persetujuan tertulis kepalaan. Ini pada kondisi-kondisi tertentu, nggih. Kemudian kondisi-kondisi tertentu tersebut lebih dijabarkan di Menpan RB, di peraturan Menpan RB. Dan kemudian yang paling penting juga adalah daftar CPNS ini hanya dilaksanakan satu kali selama Bapak Ibu menjadi seorang CPNS maupun PNS. Hanya ada satu kali. Jadi silakan manfaatkan dengan baik pelatihan dasar ini karena ini akan benar-benar menentukan jenjang karir Bapak Ibu, pengamalan nilai-nilai aneka dan berakhlak tersebut. Kemudian sebenarnya apa sih yang Bapak Ibu dapatkan? Apa sih tujuan dari kami, instansi pemerintah penyelenggara pelatihan untuk menyelenggarakan pelaksanaan latsar kepada Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan sikap perilaku bela negara, ya. Sikap perilaku bela negara tidak hanya ditunjukkan melalui kita berperang ataupun kita membela Indonesia di medan perang atau segala macamnya, tapi dengan Bapak Ibu mengamalkan nilai-nilai aneka seperti tadi, berintegritas, berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, itu adalah salah satu wujud dari sikap perilaku bela negara. Mengapa? Karena pada dasarnya PNS itu memiliki slogan sebagai perekat pemersatu bangsa. Kemudian bagaimana tugasnya sebagai perekat pemersatu bangsa? Itu tidak harus Bapak Ibu tadi, tidak harus berperang, tidak harus pergi ke medan perang, tapi dengan menjalankan tugas Bapak Ibu sesuai dengan tanggung jawab, itu sudah menunjukkan sikap perilaku bela negara. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa PNS itu, ASN itu adalah perekat pemersatu bangsa. Jadi tolong jangan dimakan mentah-mentah apa sih artinya bela negara, apa itu perekat pemersatu bangsa. Dengan Bapak Ibu, dengan menjalankan tugas-tugas Bapak Ibu sebagai seorang PNS sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tanggung jawabnya, itu Bapak Ibu sudah melaksanakan nilai-nilai aneka. Berarti Bapak Ibu sudah menunjukkan sikap perilaku bela negara, sudah merekatkan dan mempersatukan NKRI. Nah, yang sering disalahartikan kadang itu adalah tadi yang saya sebutkan, nilai-nilai aneka hanya dilaksanakan dalam penulisan aktualisasi. Padahal kalau diamalkan dalam kegiatan sehari-hari ketika sudah bertugas di tempat yang di kantornya Bapak Ibu sekalian, itu hasilnya kan luar biasa. Jadi PNS yang profesional dan berintegritas itu benar-benar akan menjadi perekat pemersatu bangsa. Disebutkan nomor 2 nih, mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya. Berarti sudah jelas bahwa nilai-nilai dasar PNS tidak hanya dilaksanakan ketika latsar maupun dalam penulisan aktualisasi, tapi sepanjang Bapak Ibu menjabat sebagai seorang PNS. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Nah, dalam latsar yang Bapak Ibu laksanakan saat ini, itu diharapkan bisa mengasah dan menggali lebih dalam lagi kemampuan teknis dan kompetensi Bapak Ibu sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Nah, untuk pelaksanaan penyelenggaraan latsar itu sendiri, sudah disebutkan sebelumnya, dulu kita hanya mengenal yang namanya pelatihan klasikal, tentunya jauh sebelum coronavirus itu menyerang. Kemudian itu tadi, sebenarnya pelatihan blended dan distance learning ini itu adalah bentuk inovasi dari pemerintah, dari PNS juga. Kenapa? Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita tidak bisa menyesuaikan dan beriringan, kita akan tergerus. Maka dari itu, selain ada klasikal, ada juga blended learning. Ada juga distance learning pada keadaan darurat. Kalau misalnya klasikal itu memiliki resiko tinggi ada penyebaran virus corona, maka dilaksanakan blended. Itu memunculkan yang namanya pelatihan mandiri atau MOOC. Bapak Ibu mengalami MOOC nggih? Ada MOOC, kemudian ada distance learning-nya yang masuk kelas lewat Zoom dengan coach begitu kan. Nah, kemudian di situ Bapak Ibu melaksanakan juga yang klasikal 6 hari. Kenapa disebut blended? Blended itu campuran. Jadi selain Bapak Ibu melaksanakan pelatihan
secara distant, Bapak juga melaksanakan secara klasikal. Nah, yang terakhir itu adalah opsi yang paling buruk. Dalam artian paling buruk adalah kalau keadaannya sangat terpaksa, maka dilaksanakan yang namanya distant learning. Bapak Ibu masih bersyukur bisa melaksanakan klasikal, yang artinya bertemu dengan rekan-rekan, bertemu dengan teman-teman angkatan kelas. Kalau yang distant learning itu mereka full sama sekali tidak melaksanakan klasikal. Dari MOOC sampai dengan distance-nya, sampai dengan aktualisasinya, itu semuanya via Zoom, via virtual. Mau itu seminar rancangan maupun seminar aktualisasi. Kemudian sebenarnya penyelenggaraan LATSAR itu bagaimana? Diselenggarakannya bagaimana? Baik, lembaga yang berhak untuk menyelenggarakan pelatihan, baik itu pelatihan dasar maupun kepemimpinan, adalah lembaga pelatihan yang terakreditasi. Bapak Ibu sekalian, BPSDM di Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu lembaga pengembangan sumber daya manusia yang memiliki akreditasi A selama 3 tahun berturut-turut. Jadi BPSDM di Provinsi Jawa Tengah ini sudah bersertifikasi ISO 9001-2015 dari TÜV Nord, di mana kita mendapatkan poin A selama 3 tahun berturut-turut. Jadi BPSDM di Provinsi Jawa Tengah berhak untuk penyelenggaraan pelatihan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS dengan penjaminan mutu dari LAN atau lembaga pelatihan terakreditasi yang paling rendah kategori B. Nah, di sini Bapak Ibu melaksanakan pelatihan di Pemkab Kabupaten Boyolali. Walaupun Pemkab Kabupaten Boyolali belum terakreditasi penyelenggaraan pelatihannya, tapi masih tetap bisa melaksanakan pelatihan dasar CPNS dengan syarat ada penjaminan mutu dari LAN atau lembaga pelatihan yang terakreditasi, yaitu dalam posisi ini adalah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Itulah mengapa walaupun Bapak Ibu tidak melaksanakan LATSAR di BPSDMD, masih tetap bisa di Boyolali, tapi dengan penjaminan mutu dari kami. Lembaga pelatihan dengan syarat tertentu dapat menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS sesuai dengan persetujuan tertulis dari LAN. Ini di luar skenario baik dari Pemkab maupun dari BPSDMD, karena yang jelas Pemkab Boyolali bisa melaksanakan LATSAR dengan penjaminan mutu dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan penjaminan mutu? Baik, pada pasal 12 disebutkan bahwa lembaga pelatihan yang belum terakreditasi mengajukan surat permohonan penyelenggaraan dan penjaminan mutu kepada LAN atau lembaga pelatihan akreditasi. Baik, di sini BPSDM di Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pelatihan terakreditasi dan Pemkab Boyolali sebagai pemohon untuk penyelenggaraan pelatihan dan penjaminan mutu. Jadi atau biasa disebut dengan pola kerjasama. Jadi dari pihak Pemkab Boyolali mengajukan permohonan untuk penyelenggaraan dan penjaminan mutu dengan pola kerjasama. Ini pun dilaksanakan sesuai menggunakan ini Bapak Ibu dengan sistem Simitra. Kalau Bapak Ibu nanti mungkin bekerja di BKD, itu nanti ada yang disebut dengan Simitra, yaitu sistem kemitraan. Jadi sama sekali tidak perlu mendatangi BPSDMD untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan pelatihan. Nah, untuk runtutannya itu sebenarnya tetap, walaupun kami adalah lembaga terakreditasi, tapi kami tetap harus melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut kepada LAN. Jadi nanti ketika sudah selesai Bapak Ibu, nomor dari sertifikat LATSAR yang Bapak Ibu laksanakan itu nanti tetap menginduk di LAN. Gitu. Tetap menginduk di LAN. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait sertifikatnya.
Kemudian kita berada pada situasi pandemi dan ini tentu saja memiliki banyak perbedaan, baik dari pelatihan yang tadinya hanya klasikal, saat ini sudah ada blended dan distant full e-learning. Tentu saja peraturannya pun berubah. Jadi sebelumnya hanya ada klasikal, yaitu on kampus, kemudian off kampus untuk aktualisasi, dan kemudian on kampus lagi. Kalau di blended itu tidak. Di blended itu saya lanjutkan ya. Kalau untuk yang sesuai dengan Perlan nomor 1 2021, Bapak Ibu nanti akan melaksanakan 647 JP. Ini jauh berbeda dari yang Perlan nomor 12 tahun 2018 yang masih full klasikal yang hanya mencapai 511 JP. Tentunya perbedaan jumlah pengajaran, jumlah pelajaran yang Bapak Ibu dapat itu akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pelaksanaan setelah pelaksanaan latsar ini kepada Bapak Ibu, terutama di tempat tugas masing-masing nantinya. Baik, untuk kepesertaan itu sendiri Bapak Ibu, dalam satu kelas itu ada 40 orang. Ada 40 orang, dan kemudian untuk menggabungkan antara golongan 3 dan golongan 2 dalam satu angkatan, itu sudah berdasarkan apabila dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan tertulis dari LAN. Jadi kalau jumlah di sini total juga ada 40 orang Pak, satu angkatan ini. Iya, betul. Itu sudah sesuai dengan pasal 18, yaitu jumlahnya adalah 40 orang per angkatan. Untuk penilaian itu sendiri, kita yang barusan Bapak Ibu laksanakan tadi adalah penilaian, ini berbeda ya, ini evaluasi Bapak Ibu dalam pelaksanaan latsar. Kalau yang tadi Bapak Ibu laksanakan itu adalah evaluasi penyelenggaraan pelatihan, itu untuk menilai penyelenggaraan latsar Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat di sini bahwa bobot dari nilainya adalah jelas ada perbedaannya. Kalau sebelumnya penilaian dari pelaksanaan setelah agenda 1 berakhir itu hanya 10%, kalau di sini itu MOOC itu bobotnya sampai 15% ya. Saya harap kemarin MOOC-nya Bapak Ibu berjalan dengan baik dan Bapak Ibu bisa memaksimalkan pembelajarannya walaupun via virtual. Kalau dulu nilainya itu secara manual, sekarang nilainya langsung melalui website Kolabjarnya. Gitu nggih. Kemudian untuk pelaksanaan rancangan aktualisasinya berbobot 20% dan aktualisasinya 30%. Kurang lebih sama seperti yang klasikal. Yang jelas perbedaannya itu ada di PKBT. Kalau yang klasikal hanya berbobot 20% dan yang blended itu berbobot 15%. Nah, untuk desain latsar itu sendiri Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan, saat ini kita memiliki 3 jenis metode, klasikal, distant, maupun blended. Nah, untuk blended sendiri pertama itu dilaksanakan melalui yang pertama dengan mobile learning. Mobile learning itu maksudnya kita melalui MOOC-nya. Bapak Ibu menerima materi, melaksanakan ada evaluasi di bagian terakhirnya.
Kemudian Bapak Ibu melaksanakan distance learning dengan coach, sebutannya coach ya, coach atau Widya Iswara yang mengajar Bapak Ibu. Kemudian ada 6 hari terakhir yaitu dengan klasikal. Dan yang paling akhir adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ini dilakukan oleh instansi asal Bapak Ibu untuk menilai kekuatan atau penguasaan kompetensi teknis Bapak Ibu pada bidang tugas masing-masing. MOOC itu sebenarnya adalah pembelajaran mandiri atau singkatan dari Massive Open Online Course. Jadi Bapak Ibu memang diberikan keleluasaan untuk mempelajari materi-materi itu sendiri. Sebelum nanti bertemu dengan coach, sebenarnya ketika MOOC dan distance learning itu sama saja ya, hanya saja ketika MOOC Bapak Ibu menerima materi, jadi ketika Bapak Ibu melakukan distance learning dengan coach, itu Bapak Ibu tidak lagi belajar dari awal, tapi lebih pada pengulasan. Bapak Ibu mengulas materi yang sudah Bapak Ibu terima melalui MOOC, ada metode distance learning-nya. Jadi diharapkan ketika nanti bertemu dengan coach, itu Bapak Ibu sudah, ya Bapak Ibu tinggal pendalaman materi. Mungkin ada yang ketika membaca materi Bapak Ibu kurang memahami, cukup langsung ditanyakan. Tujuannya seperti itu. Tapi biasanya MOOC itu ya Bapak Ibu hanya login, Bapak Ibu buka, Bapak Ibu ambil lihat pialanya, download videonya yang entah Bapak Ibu tonton atau tidak. Dan itu pun banyak terjadi. Makanya kami masih terus berinovasi bagaimana menciptakan materi dalam MOOC itu yang lebih adaptif dan lebih lebih menyenangkan sehingga Bapak Ibu tuh tidak merasa bosan ataupun seperti ini hanya membaca modul, tapi lebih interaktif. Jadi ketika nanti bertemu dengan coach pada masa penyampaian materi bisa lebih hidup lagi kelasnya. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan tentang blended learning itu yang bagaimana. Sebenarnya tujuan dari metode blended learning ini sudah sangat bagus karena Bapak Ibu dapat virtualnya, klasikalnya juga didapat. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia teknologi ini sudah sangat tinggi. Jadi kita tidak bisa terpaku pada sesuatu yang bisa terbilang kuno. Zaman sekarang klasikal bisa dibilang dengan kuno. Karena pertama memakan waktu dan biaya, kemudian mungkin minim penggunaan teknologi, berbeda dengan MOOC yang bisa dibilang lebih modern, karena dimanapun Bapak Ibu berada, berapapun jaraknya, Bapak Ibu bisa tetap mengikuti kelas tersebut. Untuk kepesertaan, ada yang namanya 3 kategori kelulusan peserta. Lulus, ditunda, dan tidak lulus. Tentunya saya harap Bapak Ibu sekalian ini mendapatkan predikat lulus ya. Tidak ada yang ditunda apalagi amit-amit tidak lulus. Tentunya itu tergantung pada sikap Bapak Ibu dalam keikutsertaan Latsar kali ini. Karena saya tidak bisa berbohong bahwa ada beberapa kasus di luar sana yang saya juga melihatnya sendiri bahwa ada beberapa di antara rekan-rekan Bapak Ibu itu yang kelulusannya ditunda, bahkan tidak lulus. Itu variabelnya banyak sekali, ada yang tidak mengikuti kelas, ada yang tidak tertib dalam pengumpulan tugas, ataupun nilai evaluasinya yang di bawah nilai minimal. Nah, ini juga berpengaruh ya, ketidakhadiran peserta. Jika lebih dari 6 sesi atau 18 JP atau 2 hari secara kumulatif. Atas pertimbangan tersebut, Bapak Ibu bisa ditunda kelulusannya atau bahkan tidak lulus. Ya, kami bersyukurnya masih ada remedialnya ya. Meskipun saya berharap juga tidak perlu remedial untuk bisa lulus. Untuk kebijakan itu sendiri, kebijakan Latsar yang diberikan itu saat ini kita berpedoman pada
Perlan nomor 1 2021 itu adalah peraturan baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Mengingat kita berada dalam kondisi pandemi dan kita membutuhkan inovasi untuk tetap mencapai target gitu. Jadi menurut yang saya ikuti perkembangannya, sebenarnya metode distance learning seperti ini, itu sudah direncanakan untuk diadakan. Hanya saja pelaksanaannya sekitar 5-10 tahun ke depan. Jadi hikmah dari coronavirus ini adalah percepatan pelaksanaan atau bisa dibilang percepatan modernisasi, percepatan digitalisasi. Kalau tidak ada coronavirus, mungkin pelaksanaan klasikal ini akan tetap berlanjut untuk 5-10 tahun ke depan. Tapi karena adanya coronavirus, jadinya dalam kurun waktu 1 tahun, semuanya berubah. Dari yang klasikal, kita ubah menjadi virtual. Keuntungannya adalah transfer energi, transfer knowledge. Bapak Ibu tahu sendiri bahwa zaman sekarang itu kan anak kecil sudah megang gadget. Nah, yang diharapkan dari hikmah dari kondisi seperti ini adalah penggunaan teknologi yang tepat guna, tepat sasaran. Bisa dibilang metode MOOC, kemudian distance learning ini adalah salah satu metode yang tepat sasaran karena memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal. Tadi kita bisa lihat perbedaannya antara yang klasikal kita hanya bisa mencapai 511 JP. Sedangkan yang blended, yang virtual kita sampai 647 JP. Itu sudah lebih dari 100 JP Bapak Ibu. Yang artinya harapannya adalah pelaksanaan virtual learning, distance learning ini bisa memberikan impact yang lebih besar. Kalau dulu Bapak Ibu harus datang ke kelas untuk mengikuti pelatihan, kemudian yang mungkin kalau misalnya rumahnya belum lagi kalau rumahnya jauh. Saat ini masalah kendala yang paling sering didapati adalah semakin jauh rumah dari kota, sinyal internetnya semakin buruk. Itu mempengaruhi penerimaan di kelas. Betul. Tapi saya yakin keadaan ini pun akan berubah menjadi lebih baik. Karena ketika ada masalah, pasti akan dicarikan solusinya. Baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Saat ini bisa dibilang hampir seluruh jaringan Wi-Fi di Indonesia itu dimiliki oleh Telkom, ya, PT Telkom. Jadi saya yakin kedepannya persebaran networking itu akan lebih baik. Mengingat kebutuhan saat ini itu bukan lagi bensin, tapi kuota. Dibandingkan membeli bensin, Bapak Ibu, sekarang kuota internet itu lebih dibutuhkan. Hampir di semua lini, tidak hanya Bapak Ibu sedang latsar, tapi siswa-siswi sekolah pun juga sama, perkantoran juga sama. Semuanya mulai beralih ke digital. Nah, dalam keadaan seperti ini, manusia dipaksa untuk berinovasi. Jadi diharapkan nanti di tempat kerja Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melakukan inovasi-inovasi tentunya yang membawa dampak yang lebih baik ya tentunya. Tadi yang saya sebutkan bahwa teknologi itu akan membantu manusia apabila tepat guna dan tepat sasaran. Baik, saya rasa sekian penyampaian materi saya. Apakah ada yang mau Bapak Ibu tanyakan ataupun usulkan, silahkan. Kalau misalnya jam 9.20 selesai, kita masih punya waktu 6 menit kurang lebih. Bagaimana? Apakah ada yang mau dibagi kisahnya tentang pelaksanaan latsarnya? Atau Bapak Ibu ingin menambahkan, mengurangi, ataupun berkomentar? Silahkan, ini momen yang pas.
Kalau tidak ada, langkah baiknya kalau saya bertanya, mungkin pada 1-2 orang. Yang di depan saya persis ini ada ketua kelasnya sendiri, ketua kelasnya. Pak Dimas. Saya Bu. Dimas. Pak Dimas, baik. Pak Dimas. Pak Dimas, kalau saya boleh minta saran atau mungkin cerita Bapak tentang pelaksanaan latsar saat ini bagaimana nggih menurut Bapak, dari pandangan Bapak tentang pelaksanaan latsar blended learning yang Bapak dan rekan-rekan laksanakan? Menurut saya sudah baik sih Bu pelaksanaannya, cuman kalau boleh nambahkan satu itu jaringan hotel Bu. Ya, kadang tentu. Tahu-tahu logout dari Zoom gitu, terus lalu connecting lama baru masuk lagi gitu. Itu aja sih Bu. Ya Pak, terima kasih Bapak. Memang untuk kendala yang dialami menggunakan blended learning itu biasanya kembali lagi pada jaringan. Terutama yang rumahnya jauh-jauh nggih dari pusat kota yang biasanya jaringan internetnya tuh lemah, itu mereka akan sangat merasakan dampaknya. Kan ada yang mungkin dibela-belain pergi ketika kelas dia numpang ke balai desa atau kemana yang mencari jaringan internetnya lebih lancar nggih. Itu terus menjadi evaluasi kita, betul. Mungkin ada lagi yang lain punya pendapat lain? Atau mungkin ingin berbagi kayak, kemarin saya pelaksananya seperti ini Bu, tapi ada kendala dan segala macam. Saya tunjuk satu orang, kalau Bu, ini kelompok 4 nomor 21, Bu Kania Sari. Iya, saya Bu. Menurut Ibu bagaimana pelaksanaan latsar secara blended learning ini? Apakah Ibu setuju atau mungkin Ibu kurang puas dengan blended? Ibu berharap bahwa harusnya klasikal saja full atau bagaimana? Ya, berkaitan dengan pandemi yang sekarang ini mungkin memang masih dimaklumi kalau untuk blended learning, cuman klasikal ini lebih menyenangkan Bu. Jadi segala sesuatunya itu tidak tergantung pada jaringan misalnya. Jadi kalau tampil ya tampil aja gitu menurut saya. Terima kasih. Iya, memang di mana-mana klasikal lebih menyenangkan daripada virtual. Saya pun merasakannya. Tapi tadi kita kembali lagi pada situasi pandemi saat ini, memang ya kita tidak punya pilihan lain selain berinovasi. Jadi mohon dimaklumi, situasinya memang tidak mendukung untuk klasikal. Ya berdoa saja coronavirus ini segera terkendali. Jadi baik pemerintah maupun masyarakat itu bisa menangani pandemi ini dengan baik. Jadi mungkin segala sesuatunya bisa kembali seperti semula dengan tetap membawa inovasi yang sudah diciptakan. Jadi ya saya tidak berharap ketika pandemi ini selesai kemudian kita jadi full klasikal, kita jadi kembali yang tidak maksimal begitu. Mungkin bisa lebih dipadu-padankan lagi baik ketika pandemi, inovasi yang didapatkan dengan sebelum pandeminya. Gitu nggih. Baik, saya rasa waktu saya sudah habis. Saya undur diri. Sebelumnya tentu saja saya mohon maaf apabila selama penyampaian materi ada tutur kata dan tindak tanduk saya yang tidak berkenan, mohon maaf setulus-tulusnya. Kemudian saya juga berharap dan mendoakan Bapak Ibu sekalian lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan nantinya bisa mengamalkan segala sesuatu yang Bapak Ibu dapatkan di sini, tentunya yang baik-baik di tempat kerja Bapak Ibu nantinya. Gitu nggih. Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk hostnya. Mohon izin untuk host, saya mau pamit atau bagaimana? Hostnya?
Hostnya siapa? Bu Ayu? Hostnya Bu Ayu atau siapa? Iya, Bu. Bu Ana sepertinya. Oh, Bu Ana. Bukan Mbak Ayu. Oke, kalau gitu sampaikan ini. Jadi ini hostnya tidak ada atau mau ada kok? Oh iya, Bu Niken udah selesai nggih. Nggih, sampun. Nggih, siap. Nggih, terima Kalau gitu kasih saya nggih, mohon pamit. Bu Niken. Nggih, matur suwun Bu Niken atas materinya. Nggih, sami-sami. Tadi diberitahu Pak Wahono katanya sampai jam 9.20, jadi saya putus sampai sekian. Nggih, saya mohon pamit nggih. Iya, siap Ibu Niken. Assalamualaikum. Matur suwun. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Niken. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, baik. Untuk rekan-rekan selanjutnya silahkan berkumpul di lantai 4 ya. Aula lantai 4. Jangan lupa untuk mengumpulkan laporan aktualisasi yang sudah direvisi dan sudah bertanda tangan maksimal hari Kamis ya. Pukul 23.59. Oke, Ya, Kamis Mbak. depan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Ibu. Ya, dan jangan lupa untuk absen nanti sore lagi Punya ya. panduan penulisan aura. Ibu Ya, gimana? tanya. Ya, Mas Muhammad Solihin bagaimana? Untuk kami belum dapat yang tanda tangan coach dan belum punya nomor HP-nya itu gimana, Ibu? Oh, coach dan itunya. Ya, coba nanti di itu aja, Mas. Yang belum punya nomor teleponnya coach bisa konfirm ke grup ya. Oh, Atau nggih. bisa ngechat saya nanti. Nggih, Bu. Gitu aja. Nggih, pun matur nuwun. Iya, Mas. Sudah cukup untuk angkatan 131? Ya, kalau sudah cukup silahkan menuju ke lantai 4 ya untuk pelepasan angkatan 131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.